Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain wa khususan tsumma ila ruhi mu'allifatul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suwiji. Wa syurita ma'ama marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Wa syurita lan den syaratake ma'ama sertane perkara marra kang wis kelewat apa ma liqabuliha keduwe ketrimane salat indallahi mungguhe Gusti Allah taala subhanahu maha suci Allah wa taala lan maha luhur Allah. Ayaksida apa yen to nejo sapa wong biha kelawan salat wajhallahi ing date Allah taala hale maha luhur Allah wahdahu hale suwiji Allah wahdahu hale suwiji Allah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang salat yang diterima Allah. Bagaimana ciri-ciri salatnya orang yang diterima Allah? Ini ada beberapa ciri, ada beberapa alamat, ada beberapa sesuatu yang perlu kita pahami apabila salat kita ingin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada empat syarat ya, apabila sholat kita pengen diterima Allah, ini ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdah, yaitu kita harus punya niat hanya kepada Allah. Kita harus punya tujuan bahwa sholat ini hanya kepada Allah. Tujuan kita hanya mencari ridhonya Allah. Kita hanya menghadap kepada Allah. Tidak ada niat yang lain. Ya, tidak ada niat yang lain. Kita hanya niatnya satu, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat yang lain. Ya, jadi jangan dicampur niat yang lain. Dan niatnya ya hanya lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita ini kan mau sholat tuh kan punya tujuan lain. Ya, contoh mau punya hajat, kita sholat hajat. Pengen lancar rezekinya, kita sholat duha. Itu kan masih ada embel-embel seperti itu. Kalau di sini tuh masih belum dikatakan orang yang ikhlas. Sholat tuh sholat aja gitu. Ya, adapun rezeki itu mesti dikasih Allah.
kita mau wirid kadang-kadang wiridnya kenceng karena punya tujuan kan itu kan. Seakan-akan kan kita tuh wiridnya karena hanya itu namanya tujuan yang jangka pendek. Kalau tujuan jangka panjang itu hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah, jangan punya niatan yang lain. Itu Pak, wong karena kita ini orang awam ya memang begitu Pak, ya nggak apa-apa sih kalau memang begitu. Tapi kan ini kan kalau kita pengen murni gitu kan, jangan sampai ada niat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, hanya niat kepada Allah. Kita punya tujuan hanya menyembah kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ayyakuna lan yento ana. Wa ayyakuna lan yento ana makaluhu apa panganane wong, wa malbusuhu lan sandangane wong, wa musallahu lan gon salate wong, halalan iku halal. Syarat yang kedua apabila sholat kita pengen diterima Allah, yang kedua apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sholat tempat yang kita pakai untuk sholat, semuanya ini adalah dari sesuatu yang halal. Ya, dari sesuatu yang halal. Jangan sampai ada yang tidak halal. Maka harus hati-hati orang mau sholat itu. Misalnya ya pakai bajunya temen, nggak bilang, namanya gosop. Kalau gosop dipakai sholatnya yang nggak diterima Allah. Bahkan untuk kebaikan, ya benar untuk kebaikan, tapi karena caranya kurang baik, jadinya tidak baik. Temen ini peci aman pinjem aja, itu namanya gosok. Wudhu pakai sandal aja. Ya yang punya sandal nyari-nyari, ya nyari-nyari nggak ketemu. Ya karena bikin sakit hati orang lain. Makanan yang kita makan ya harus halal. Pakaian yang kita pakai harus halal. Tempat yang kita pakai sholat harus halal. Jangan sampai ada yang tidak halal. Ini seperti apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla fi saubin bi asrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu sholatun. Lam tuqbal lahu sholatun. Siapa saja orangnya yang sholat memakai pakaian dengan harga 10 dirham misalnya, ya. Nah, di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. Ya, yang haram. Lam tuqbal sholatuhu, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini hati-hati. Makanya orang-orang tua dulu itu memberikan isyarat kalau sholat itu suruh pakai pakaian yang putih. Putih itu artinya bersih. Ini kan lambang. Ya, lambang. Supaya itu kan dijaga dari kebersihannya. Ya bersih lahir maupun bersih batin. Jadi jangan sampai kita ceroboh. Jangan sampai ceroboh. Kalau kita ceroboh nanti kita ya tidak diterima sholat kita. Apakah sah Pak? Masalah sah dan tidak sah kalau sesuai aturan syarat hukumnya ya sah. Nah, ini kan kalau pengen diterima apa enggak lah, ini hati-hati. Harus kita ekstra hati-hati. Ya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3. Yang nomor 3 wa ayyuhdira lan yen to ngadhirake. Wa ayyuhdira lan yen to ngadhirake, mendatangkan
sapa wong sing salat qalbahu ing atine wong sing salat fiha ing dalem salat falaisa mongko ora ana lahu iku keduwe wong min salatihi saking salate wong illa ma kejaba barang akola kang ngangen-ngangen sapa wong minha saking salat minha saking salat. Yang nomor 3 syarat supaya salat kita diterima oleh Allah. Yang nomor 3 adalah orang yang salat itu harus menghadirkan hatinya supaya diajak salat. Artinya apa? Hatinya harus benar-benar konsentrasi untuk melakukan sholat, tidak ada angan-angan yang lain. Kadang-kadang kan kita ini sholat cuma angan-angannya masih di luar sana, masih banyak angan-angan yang dipikir dibawa dalam. Nah ini masih jauh. Jangan minta diharapkan diterima sholatnya kalau begitu. Allahu Akbar, waduh besok kerjaan banyak, lembur, masih pikiran kemana-mana. Nah ini hatinya harus hadir, dihadirkan di bawah hanya untuk sholat. Jangan punya angan-angan yang lainnya itu. Karena hati ini adalah ibaratnya rohnya sholat. Nah, kita sholatnya khusyuk ini kan karena hati kita mau diajak sholat. Nah, kalau kita hatinya nggak mau diajak sholat, otomatis sholatnya tidak bisa khusyuk. Yang bisa bikin sholat kita bagus dan enggak itu ya tergantung hati ini. Makanya hati ini biar ruhus sholat, al-qalbu ruhus sholat. Hati ini termasuk rohnya sholat. Itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi telah bersabda, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya siapa saja yang sholatnya tidak bisa mencegah dari sesuatu yang keji dan mungkar, ya, siapa saja orangnya yang sholatnya tidak bisa mencegah dari sesuatu yang keji dan mungkar, tidak bisa meninggalkan maksiat, ya, maka orang seperti itu tidak akan bisa dekat dengan Allah, melainkan malah jauh dari Allah. Sholat ya sholat, maksiat jalan terus. Nah ini orang yang seperti begini ini sholatnya tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal kata Allah dalam Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Kan begitu. Nah tapi kenapa kita masih sholat maksiat tetap jalan terus? Karena sholat kita ini hati kita belum bisa hadir dalam sholat. Dan kalau kita pengen begitu ya hadirkan hati kita, diajak untuk sholat. Nah, memang itu gak gampang. Memang ya susah, gak gampang begitu itu. Tapi harus dilatih. Jangan kok nyerah. Bapak susah begitu itu, jangan nyerah. Kalau nyerah ya namanya kita nggak mau berusaha, ya dipaksa dikit-dikit.
Yang keempat, yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, wa alla yujiba fiha. Wa alla yujiba lan yen to ora ujub. Ya, wa alla yujiba lan to ora ujub sapa wong biha kelawan salat. Syarat yang keempat, ya, salat kita pengen diterima jangan ada rasa ujub. Ujub itu apa? Pamer, riya, sombong. Ujub itu sombong. Ya, maksudnya bagaimana sombongnya? Ini, ya, kita ini kadang-kadang sholat itu kan kadang-kadang kalau sudah sholat pasti dapat pahala. Kalau sholat pasti masuk surga kan gitu. Itu namanya kita sombong. Ya. Jadi kita masuk surga itu bukan gara-gara sholat kita. Ya. Kalau mengharap pahala itu. Nah, mengharap pahala. Kalau mengharap nggak apa, tapi kalau mesti dapat pahala lah itu namanya sombong. Kalau mengharap pahala, kalau mesti dapat pahala itu sombong. Oh ya, mengharap boleh. Kalau mengharap boleh, tapi kalau mesti dapat pahala itu sombong. Yang punya pahala kan Allah, ya terserah Allah mau dikasih pahala ke mau enggak. Yang punya surga kan Allah, mau masuk surga mau enggak ya terserah Allah. Maka kita jangan sombong. Nah, jangan sombong. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, karena dikasihi Allah. Kalau gak dikasihani Allah nggak bakalan kita masuk surga. Kan gitu. Pak, kalau gitu Pak nggak usah sholat Pak, nggak usah ngaji, nggak usah puasa. Yang penting mengharapkan belas kasihan dari Allah. Mana mau Allah ngasih orang yang nggak mau sholat, kan begitu ganti. Mana mau Allah ngasih orang yang nggak puasa. Kan gitu. Nah, tapi apakah orang yang sholat puasa pasti masuk surga? Ya belum tentu, ya nanti dulu tergantung Allah yang ngasih. Nah, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita ini apa? Ujub, sombong. Jadi ada 4 syarat kalau sholat kita pengen diterima. Yang pertama hanya niat menghadap Allah. Yang kedua jaga dari sesuatu yang haram, artinya pakaian, tempat, makanan yang kita makan ini kita usahakan harus dari barang yang halal. Ya, kita kerja ini cari yang halal. Jangan wal kediwal walaupun tidak halal kontal, senajan aspal. Ya, kalau nggak halal pinggir aja. Ya, wah ini banyak ini, tapi nggak halal, lu tinggal. Kalau halal nggak apa-apa ambil, nggak halal tinggal. Karena itu nanti bisa merusak, mengotori diri kita sendiri. Nah ya, yang ketiga apa tadi? Hati harus dihadirkan, diajak untuk sholat. Yang keempat jangan punya rasa sombong. Kalau ngangen-ngangen di dalam sholat itu boleh ya? Hah? Ngangen-ngangen di dalam sholat. Ngangen-ngangen apa? Ngangen-ngangen di dalam sholat. Boleh, habis ini ruko, habis ini sujud, habis ini itu boleh. Tapi kalau yang di luar sholat nggak boleh. Kalau masih ada hubungannya dengan sholat nggak apa-apa. Kalau tidak ada hubungannya dengan sholat ya nggak boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Faslun utawi kena fasal suwiji. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat sab'ata asyara iku 17. Sab'ata asyara iku 17. Rukunnya sholat ini 17. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan.
Rukun ini sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan. Ya, harus dilaksanakan. Nah, kalau kita meninggalkan salah satu rukun ini, maka sholat kita tidak sah. Itu namanya rukun. Tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Oh. 17 itu apa aja? Al awalu utawi kang kawitan. Yang pertama an-niyatu iku niat bil qalbi kelawan hati. Lil fi'li maring penggawean wa yu'ayyinu lan nertentokake sapa wong data sababi ing salat kang duweni sebab. Ing salat kang duweni sebab. Data sababi ing salat kang duweni sebab. Wal wakti lan waktu wayan wilan niat sapa wong al fardiyata ing salat fardu fil fardi ing dalam salat fardu. Fil fardi ing dalam salat fardu. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang rukun-rukunnya salat. Kita salat ini harus mengetahui rukun-rukunnya salat. Jangan sampai kita tidak mengetahui rukun-rukunnya salat. Jadi kalau ada orang sholat kok nggak ngerti rukun-rukunnya sholat, ya ini sholatnya dipertanyakan. Nah, Pak boleh nggak begitu? Ya boleh, selama dia masih mau belajar. Tapi yang nggak boleh itu kan dia itu sudah nggak ngerti, tapi nggak mau belajarnya nggak boleh. Jadi selama kita masih mau belajar seperti ini ya boleh-boleh saja. Karena kita masih mau belajar kan gitu. Jadi sebenarnya hukum Islam itu enak, asal masih mau belajar ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak mau belajar ini ya nggak boleh. Nah, yang sudah tahu begini kok masih nggak dilakukan ya nggak boleh. Udah tahu harus dilakukan. Jadi 17 hal ini harus diketahui bagi orang yang sudah kewajiban sholat. Karena kalau nggak ngerti nanti repot. Ini rukun apa enggak ya? Ini rukun apa sunnah? Kalau nggak tahu begitu repot. Akhirnya apa? Akhirnya yang sunnah dikatakan wajib, yang wajib malah dikatakan sunnah. Ya kan? Kalau orang nggak tahu itu rukuk sama doanya itu kira-kira penting mana? Rukuk sama doanya, ya rukuk sama bacaan doanya itu yang wajib yang mana? Rukuknya, doanya sunnah. Tapi kalau orang nggak tahu kan perasaan dia penting doanya. Nggak baca doa nggak sah. Ini, ya kan? Ini harus dicermati. Maka 17 harus kita kuasai. Lah yang pertama 17 adalah apa? Niat. An-niyatu bil qalbi. Niat dengan hati. Niat dengan hati. Bukan dengan lisan loh ya. An-niyatu bil lisan ba, an-niyat bil qalbi. Niatnya di dalam hati. Kalau niat di dalam hati berarti hatinya ya harus ada niat, harus ada kerentek di sini. Jangan hatinya kosong. Ya. Lah kapan itu niat? Lil fi'li ketika berbuat. Lil fi'li ketika berbuat. Ya, lil fi'li ketika berbuat. Niat sholat ya ketika kita berbuat sholat dalam hati itu. Makanya kapan niat itu pas kita takbiratul ihram Allah, ini hati harus niat.
Saya niat sholat isya 4 rakaat makmuman lillahi. Kalau imam ya imaman lillahi ta'ala. Ya, kalau sendiri ya saya niat sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala. Artinya harus niat. Ada kerentak di sini. Kalau belum ada kerentak, belum ada niat di sini, berarti kita belum dianggap nih niat. Itu. Ya. Wa yu'ayinu data sabab, dan menyatakan ya, menjelaskan, menentukan sholat yang kita kerjakan. Maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh. Jangan kok sholat isya sholli fardhu subuhi, saya niat sholat subuh 4 rakaat, oh subuh kok 4 rakaat. Harus jelas ya. Wayanwi, dan berniat fardu pada sholat fardu. Makanya usolli fardal isya'i, usolli fardal maghribi, usolli fardas subahi. Ya, kita harus niat sholat fardu, menyatakan fardu pada sholat fardu. Itu. Jangan sampai kita sholat sholat fardu niatnya sholat sunnah. Usolli fardul isya'i kemalu usolli sunnatal isya'i. Ya, gak boleh. Fardu ya harus pada sholat fardu. Nomor 2, wayakulu lan ngucap sapa wong bihaisu yusmi'u kelawan sekirane ngrungu sapa wong nafsahu ing awake wong, kakulli ruknin kaya sekabiane gon. Kakulir kaya sekabiane rukun kauliyin kang bangsa pengucap. Kakulir ruknin kaya sekabiane rukun kauliyin kang bangsa pengucap. Allahu Akbar kaya lafal Allahu Akbar. Wa huwa utilafal Allahu Akbar sani iku kaping pindho arkaniha kelawan rukune salat. Yang kedua ya, adalah takbiratul ihram. Ya, yang pertama nih niat, yang kedua takbiratul. Niat tadi harus dihayati. Yang kedua takbiratul ihram. Ini termasuk rukun kauli, rukun yang bangsa ucap, makanya harus diucapkan, harus dibaca. Bacanya keras apa pelan, Pak? Kondisional. Kalau sholat yang ada bacaan jahr, maka takbiratul ihram dibaca keras. Nah, kalau sholatnya ini bacaan sir, maka takbiratul ihramnya ya nggak usah keras. Tapi di sini kita diingatkan minimal diri kita ini mendengar. Minimal artinya ya harus ada suaranya walaupun Allahu Akbar. Minimal kita sendiri dengar. Nah, minimal orang yang di sebelah kita ini mendengar. Ya,
Kalau nggak ada suaranya sama sekali, atau, nah ini nggak kedengeran, itu belum dikatakan mengucapkan, ya, belum dikatakan mengucapkan, belum dikatakan mengucapkan. Nah, harus dengar ya, didengarkan itu tadi. Allahu Akbar, bacanya yang benar. Jangan Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar. Karena ini rukun qauli, maka cara pengucapannya harus benar. Asalisu utawi kang kaping telu. Asalisu utawi kang kaping telu al-qiyamu iku ngadeg. Al-qiyamu iku ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu lil qadiri tumrape wong kang kuwasa, tumrape wong kang mampu. Rukun yang ketiga yaitu berdiri bagi orang yang ketika sholat fardu itu harus berdiri bagi orang yang mampu, ya Pak. Kalau nggak mampu bagaimana? Nah, kalau nggak mampu, namanya nggak mampu, diapakan lagi? Boleh sholat dengan duduk. Dengan duduk masih nggak mampu, boleh sholat dengan tiduran. Tiduran sudah nggak mampu, boleh sholat dengan isyarat. Dengan isyarat tidak mampu, ya disolati. Udah nggak mampu sholat, ya disolati. Makanya sholatlah kalian sebelum disolatkan. Kan gitu. Sebelum kita disolatkan, kita harus sholat sendiri. Jangan sampai imam sholat jenazah dipaksa-paksa. Ustadznya kiai dipaksa. Ya, yang mayitnya nggak sholat suruh nyolati, ini kan memaksa itu, ya kan. Jenazah almarhumnya itu nggak pernah sholat, dibawa ke masjid suruh nyolati. Waduh, ini maksa orang namanya. Masih suruh nanya lagi, ayolah hadiron, bagaimana mayatnya baik kepala jelek, ya? Air sampean. mau dijawab jelek, kasihan udah mati dijelek-jelekin. Ya kan? Mau dijawab baik, nggak tahu. Bahasanya husnudon aja. Iya, baik husnudon aja gitu. Tapi kan kita kan saksi, suruh nyekseni. Oh, masa saksi nggak tahu? Nah, itu kan ada malaikat di situ. Sampai dicatat itu, Topik kemarin kamu nyekseni orang ini ya. Kamu nyekseni orang ini ya. Repot. Makanya kita tuh jangan memaksa orang sebelum kita mati, ayo disolat. Biar nanti kalau disolatin orang itu orang yang nyolati kita itu nggak bingung. Gitu. Bingung kan? Berarti kita kan tahu dia tuh nggak mau pernah ke sholat ke masjid. Kita sholati. Nanti yang berat yang imamnya ya. Yang mimpin. Ya. Itu kan namanya kita memaksa orang untuk berbuat salah gitu loh. Kalau imamnya kadang-kadang kalau pas nyaksiin itu enak, dia nanya, gimana ini baik apa tidak? Nah, gitu nanyanya imamnya. Yang jawab kan makmumnya. Baik. Kadang-kadang nanti kalau ada katakan ada mayatnya baik gitu. Kadang-kadang kan gitu itu. Imamnya juga ada. Nah, jadi itu untuk mengingatkan kita aja supaya kita
tidak meninggalkan Yang keempat, jadi berdiri bagi yang mampu ya. Ini syariatnya begitu. Nah, jangan ini apa? Ada keterangannya, berdiri bagi orang yang mampu. Arabi utawi sing nomor 4 qiraatul Fatihati. Iku maca surat Al-Fatihah. Bil basmalati kelawan maca bismillah. Jadi Fatihah itu lengkap dengan bismillahnya. Ya. Jadi kalau ada orang sholat baca Fatihah kok enggak baca bismillah, nah ini kurang satu ayatnya. Maka kalau kita dengar begitu jangan diputus. Itu Pak nggak pernah baca bismillah. Enggak, itu masalah baca bismillah itu memang khilafiyah. Ada yang dibaca kenceng, ada yang dibaca pelan, tapi semuanya mereka tetap baca bismillah. Itu kadang-kadang Allahu Akbar, agak baca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Itu kita apa namanya enggak suud dan husnudzon, dia bacanya dia bacanya pelan. Karena tetap dibaca bismillah itu. Nah, wat tasdidati. Nah, wat tasdidati lan pira-pira tasdid Fatihah. Kalau tasdid ya dibaca tasdid. Ya, contoh alhamdulillahi lillahi rabbil alamin ar-rahman. Ada tasdid jelas. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Tasdidnya ora jelas. Ya. Yang ada tasdidnya harus jelas. Dikaji. Karena rukun qauli maka harus dipelajari cara membacanya surat Al-Fatihah. Wa muwalatiha lan urut-urutan wa muwalat lan nuli-nuline Fatihah. Muwalah tuh nuli-nuli, tidak pakai jeda terlalu lama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Ya, nuli-nuli. Itu namanya tidak dipisah-pisah. Nah, kalau pisah-pisah misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti dulu terus baca apa lagi itu. Enggak boleh. Harus langsung. Nuli. Wa tartibiha lan tartibe Fatihah. Bacanya harus tartib urut. Mulai bismillah sampai walau bolin. Itu harus urut tertib, enggak boleh diloncat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu namanya enggak urut. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh, enggak urut. Terus wa ikhrajul hurufi. Lan ngetokake pira-pira hurufe Fatihah min makharijiha saking pira-pira nggon metune huruf. Ya, nggon metune huruf. Dadi makharijul hurufe juga kudune pas. Waduh, kalau seperti ini ya ngajinya susah Pak. Ya iya, namanya pengen bener ya susah. Tidak semudah membalikkan telapak makharijul hurufnya harus tepat, harus ngerti. Yang paling susah ini, yang paling susah itu belajar makharijul huruf.
yang paling susah. Ya supaya memper lah, kalau memper nggak masalah, nggak usah. Kalau kurang belajar. Ya udah belajar. Belum pernah belajar kurang. Nah, yang penting masih mau wa adamil lahni lahni lan ora anane pelo al muhilli kang rusakake bil makna kelawan makna. Al muhilli kang rusakake bil makna kelawan makna. Tidak pelo itu apa? Ora cetha, tidak jelas, sehingga bisa mengakibatkan rusaknya makna. Ya. Nah, jadi sampai, tapi kalau memang watak ya nggak bisa dirobah. Memang orangnya sudah pelat begitu, ya nggak bisa dipaksa-paksain. Ini maksudnya orang yang tidak ada penyakit pelo, kok dia itu pelo. Nah, misalnya kayak orang Gremeng itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kayak dia seakan-akan itu nggak sungguh-sungguh bacanya, asal-asalan. Kayak orang ngantuk. Nah, gitu. Nah itu nggak boleh.